أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Afwan, sebelumnya Ana terlambat karena tadi Ana dari kajian sore di Tendian sudah jam 5:30. Langsung tancap pakai motor sampai sini. Masya Allah, macet juga ya. Khair insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun pahala yang besar untuk menunggu majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk mempelajari sebagian dari intisari dalam agama kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan waktu ini terbatas. Waktu kita terbatas, kemudian kemampuan kita dalam menyerap ilmu terbatas, maka seharusnya setiap muslim dan muslimah memulai belajar ilmu dari pokok-pokok akidah. Maka dari sekian banyak ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang paling utama dipelajari yaitu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mengenal tauhid, orang yang tidak bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik, maka kemungkinan besar dia akan mudah terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya engkau melakukan dosa syirik, maka batallah amal-amalmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini kita akan memulai insyaallah dari kitab tauhid ya. Namun pada pertemuan ini kita masuk dulu pada muqaddimah atau pengantar bagaimana seharusnya seorang mukmin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat dari perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu 13 tahun di kota Makkah. Tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar menyuruh orang sholat, menyuruh orang puasa, menyuruh orang menyantuni anak yatim. Bukan itu teman-teman sekalian. Karena perintah sholat, perintah-perintah yang lain itu lebih banyak diturunkan di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun 13 tahun itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi mendakwahkan tauhid. Artinya merubah keyakinan seseorang. Karena menyuruh orang untuk sedekah, menyuruh orang untuk berpuasa itu sesuatu yang mudah. Tetapi menyuruh orang untuk yakin dan percaya dengan adanya neraka Allah, adanya surga Allah, memberikan keyakinan kepada orang-orang musyrik bahwasanya berhala ini tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat, itu berat. Makanya 13 tahun itu fokus mendakwahkan keyakinan. Sehingga nanti ketika para sahabat hijrah ke kota Madinah, mereka sudah punya keyakinan yang kuat dengan agama ini. Sehingga ketika turun perintah untuk salat, turun perintah untuk halal dan haram, maka para sahabat sami'na wa ata'na. Karena sudah punya keyakinan yang kuat tentang akidah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seluruh para nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah mengajak kepada tauhid kepada Allah. Dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, bahkan kesyirikan pertama kali terjadi di masa umat Nabi Nuh. Jadi kalau kita melihat apa penyebab terbesar umat terjatuh kepada kesyirikan, itu karena berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh. Itu penyebab besar tuh. Terlalu mengagungkan seorang ulama, terlalu mengagungkan seorang yang dianggap alim dan soleh. Itulah awal mula terjadinya kesyirikan, teman-teman sekalian. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam didakwakan tauhid kepada umatnya. Dan kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru dimusuhi, baru dibenci, baru dikucilkan, bahkan mau dibunuh setelah beliau mendakwakan tauhid. Jadi kalau orang dakwahnya akhlak, dakwahnya adab, ya, itu perlu di awal-awal bahasan. Tapi kalau hanya terhenti di situ saja, maka ini dakwah yang paling aman. Artinya bukan itu pondasi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi bagaimana umat itu kenal dengan Allah dan bagaimana mereka bermanhaj dengan benar dalam beragama. Makanya sebelum Nabi berusia 40, semua orang mengakui akhlak Rasul, Bapak Ibu. Semua orang menyanjung Nabi, memuliakan Nabi. Kapan Nabi dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy? Setelah beliau mendakwahkan tauhid kepada umat. Setelah beliau menjelaskan berhala tidak berguna, kesyirikan adalah sesuatu yang dosa besar, baru beliau dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Baik, kita akan masuk dulu pada beberapa keutamaan tauhid. Nanti juga kita akan ulang pada bab yang pertama. Tauhid ini secara bahasa diambil dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, yaitu mengesahkan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Satu-satunya apa? Satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi. Hanya Dia yang menghidupkan, hanya Dia yang mematikan, hanya Dia yang berhak disembah dan diibadahi. Ini tauhid, teman-teman sekalian. Makanya orang sebaik apapun, nanti kita masuk pada muqaddimah dulu ya. Orang sebagus apapun akhlaknya kepada manusia, kalau dia tidak mentauhidkan Allah, tidak berguna. Karena agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama-agama yang lain, itu juga mengajarkan kasih sayang, Pak. Yang membedakan Islam dengan agama lain apa? Kalau kita katakan ada pada puasa, agama lain juga ada puasa. Agama lain juga ada menyantuni anak yatim. Agama lain juga mengajarkan sopan santun. Tetapi Islam yang paling sempurna. Tetapi yang tidak ada pada agama selain Islam, membuat umat itu menyembah hanya kepada satu pencipta saja. Itu yang gak ada. Nasrani, Tuhannya banyak. Ada anak Tuhan, ada bapak Tuhan. Orang-orang Majusi, orang-orang Hindu, Buddha, mereka punya rob-rob yang lain yang mereka sembah. Dan satu-satunya rob bagi umat Islam, dan ini al-haq adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dosa besar itu ada 76. Imam Az-Zahabi menyebutkan 76 dosa-dosa besar. Dari sekian banyak dosa besar, dosa yang tidak Allah ampunkan di akhirat kalau pelakunya belum bertaubat, dosa syirik. Andaikan ada orang berzina kemudian mati belum taubat, andaikan ada orang makan riba kemudian meninggal dunia belum taubat, maka ada potensi dimaafkan Allah di hari kiamat. Karena semua dosa itu akan dimaafkan oleh Allah kalau Allah berkehendak. Tetapi tidak dengan dosa syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa, dan Allah tidak mengampunkan dosa syirik kepada orang yang belum bertaubat sebelum meninggal dunia. Makanya kita ini yang belajar tauhid,
kita yang belajar akidah, pembahasan tauhid bukan hanya berhenti, oh iya tidak sembah berhala. Oh iya tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Oh tauhid itu Allah bersemayam di atas arsy. Bukan hanya itu bahasan tauhid teman-teman. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Usul Thalathah, beliau menjelaskan jenis-jenis ibadah. Dan yang pertama kali beliau jelaskan adalah ibadah yang berkaitan dengan hati, amalan hati. Bagaimana seorang itu ikhlas karena Allah. Bagaimana al-mahabbatu, kecintaan hanya kepada Allah atau didasari atas nama Allah. Bagaimana seorang takut, berharap, meminta hanya kepada Allah. Itu tauhid yang harus kita fahami. Jadi jangan kita menganggap tauhid ini perkara yang sepele. Seluruh para nabi dan para rasul, bahkan Luqman Al-Hakim, Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran karena nasihat-nasihatnya yang mulia. Nasihat yang pertama beliau sampaikan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Jadi kita ini jadi orang jangan terlalu pede, Pak. Oh saya nggak mungkin Ustadz, nggak mungkin saya jatuh kepada sini. Saya subuh di masjid, kemudian malam saya pengajian. Orang yang meremehkan dosa syirik menunjukkan kurangnya rasa takutnya kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, Pak, kekasihnya Allah yang diberikan mukjizat oleh Allah. Beliau saja berlindung dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Sampai kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis, beliau mengatakan, terkadang iblis datang kepada seseorang itu di usia dia yang sudah tua. Mungkin ketika muda, ketika masih sehat, dia rajin ke pengajian. Dia rajin mentauhidkan Allah. Dia orang yang muwahhid. Tapi tidak ada yang menjamin dia wafat di atas tauhid. Karena betapa banyak orang yang tahu datang kepada dukun adalah syirik. Tetapi karena keadaan, kurangnya harta, kemudian penyakit yang tidak kunjung sembuh, membuat dia datang kepada dukun. Dia tahu ini salah, Pak. Tapi kurangnya dia bersabar dari musibah-musibah dunia. Apalagi kalau orang bilang, oh di sana ada dukun yang bisa sembuhin. 1 kali usap, sakit pinggang sembuh. Sakit tulang sembuh. Padahal dia dukun misalnya. Nabi mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada kahin atau arrafan, kemudian dia membenarkan seluruh yang diucapkan oleh dukun tersebut. Jangankan seluruhnya, datang saja sudah diancam oleh Nabi. Maka sungguh dia telah kufur dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah akan dihapuskan semua dosa-dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a, ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah, kalau seandainya kalian datang menghadapku dengan dosa seluas langit dan bumi. Bayangkan Pak, ada orang besok dosanya seluas langit dan bumi. Artinya tidak ada satu jengkal pun di tanah ini, di tanah dunia ini, ada bekas dosa dia di situ. Tapi apa kata Allah? Tsumma la tusyriku bihi syai'a. Tapi kalau dia belum pernah berbuat syirik, atau dia sudah bertaubat kepada Allah, ataituka biqarabiha maghfirah. Aku akan datangkan untuknya ampunan seluas langit dan bumi itu pula. Nah, ini penting ini, ya. Karena banyak orang diselamatkan oleh Allah di akhirat kelak karena ada iman sebesar biji zarrah di dalam hatinya. Itu keutamaan yang pertama.
Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan antara tauhid dengan syirik. Ulaika lahumul aman. Mereka sesungguhnya mendapatkan keamanan dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya kalau ada seorang dai, seorang ustaz yang bermudah-mudahan dalam masalah tauhid, yang bermudah-mudahan dalam masalah syirik, ini tanda rusaknya iman dia, Pak. Betapa banyak orang ketika datang ke kuburan niatnya udah berubah. Mestinya datang ke kuburan niatnya untuk apa? Mengingat kematian. Sekarang kebanyakan umat Islam, mereka datang ke kuburan-kuburan wali, niatnya bukan mengingat kematian lagi, tapi meminta kepada orang yang dikuburkan itu. Itu yang terjadi sekarang. Padahal tidak pernah satu pun ada hadis dan riwayat yang menyebutkan bahwasanya Abu Bakar datang kepada kuburnya Nabi, kemudian meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah. Cuman terkadang disampaikan subuhat-subuhat. Satu subuhat misalnya yang disampaikan oleh sebagian orang. Ada seorang dai ngomong ini. Sebenarnya istilah kuburiyun itu bukan penyembah berhala, penyembah kubur, kata dia. Anda tahu istilah kuburiyun? Itu kan penyembah kubur yang kita kenal selama ini. Kata dia justru kuburiyun itu adalah ibunda Aisyah. Kata dia. Dia pakai logika dia. Kata Buya ini apa? Kalau ketika Nabi meninggal dunia, di mana Nabi dikuburkan, Pak? Hah? Nabi dikuburkan di kamarnya Aisyah, di mana beliau meninggal dunia. Para nabi dan para rasul dimakamkan di mana dia meninggal dunia. Kata dia, Nabi dimakamkan di kamarnya Aisyah. Berarti setelah Nabi meninggal, Aisyah sholat dekat kuburan Nabi. Aisyah baca Quran dekat kuburan Nabi. Aisyah berdoa dekat kuburan Nabi. Berarti boleh, kata dia. Ini kan logika yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Andaikan seandainya seorang itu bisa membedakan tauhid dan syirik, maka mereka pasti meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun sahabat yang mereka terbiasa beribadah di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu dia. Yang kedua, orang yang mendapatkan atau orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan di akhirat. Kita lihat, Pak. Allah ketika mengutus Nabi di kota Makkah, banyak celaan, banyak kesusahan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin dibunuh, bahkan sebagian para sahabat sudah syahid, dibunuh. Sebagian para sahabat harus kehilangan harta karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Tapi lihat, orang yang bertauhid, hatinya dikuatkan oleh Allah dengan iman dan ilmu. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl atau Al-Hijr kalau saya tidak salah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kami tahu hatimu menjadi sempit, hatimu menjadi marah, sempit karena celaan orang-orang kafir kepadamu, celaan orang-orang musyrik kepadamu. Allah tahu. Tapi apa perintah Allah? Orang ketika ada orang menfitnah kita, orang mencela kita, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Maka bertasbihlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, dan perbanyaklah sujud.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ini Allah kuatkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendakwakan tauhid, kita menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik kepada umat, pasti tantangannya itu. Makanya dakwah yang paling disukai sama masyarakat apa, Pak? Dakwah percintaan, Pak. Makanya sebagian dai dia nggak mau bahas syirik, dia nggak mau bahas tauhid, atau sebagian dai hanya mau membahas kulit-kulitnya aja. Jangan berbuat syirik, tapi nggak dijelaskan apa itu syirik. Nggak dijelaskan. Karena takut umat membenci dai tersebut. Makanya Nabi SAW ketika pertama kali hijrah, ketika pertama kali mendapatkan wahyu, beliau berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, pendeta Nasrani. Kata pendeta ini, kalau aku hidup ketika engkau diutus ya Muhammad, aku akan beriman kepadamu. Tapi ingat ya Muhammad, tidak ada satupun orang yang menjalankan hidup seperti apa yang kamu bawa, mendakwakan tauhid, menyebarkan sunnah, kecuali mereka pasti akan diuji oleh Allah. Dan engkau akan dikeluarkan dari kampungmu ya Muhammad. Itu sudah disebutkan, Mbak, awal-awal Nabi dalam mendapatkan wahyu. Kata Nabi, aku akan diusir oleh kaumku, wahai Waraqah. Kata pendeta ini, iya. Engkau akan diusir oleh kaummu sendiri dari kota Makkah. Artinya apa? Jangan sampai celaan manusia membuat kita lemah dari mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya mentauhidkan Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar apapun masalah dia. Lihat Musa alaihissalam, teman-teman sekalian. Ibnu Qayyim ambil faedah dari kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ini dikejar oleh Fir'aun, apa perintah Allah? Wahai Musa, kamu lari saja terus bersama kaummu yang beriman. Disuruh lari Nabi Musa. Padahal di depannya apa? Lautan. Mungkin kalau sebagian orang disuruh begini, ya, udah membangkang. Gimana mau lari depan laut kok gitu kan? Tapi lihat Nabi Musa, Pak. Sami'na wa ata'na. Selama itu wahyu, dia nggak pikir. Udah. Kalau wahyu yang turun, jalan. Walaupun kita nggak tahu apa hikmahnya. Karena ada sebagian perintah Allah, kita nggak tahu hikmahnya apa. Nabi Musa terus berjalan sampai di tepi lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk memutulkan tongkatnya. Terbelah lautan itu. Di sini kata Ibnu Qayyim, lihatlah bagaimana Allah menolong Musa alaihi salam karena dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama seperti bahasa di masa sekarang ya. Ketika ada orang nanya, "Ustaz, boleh nggak kami kerja di bank, Ustaz? Kerja di tempat riba boleh nggak?" Jawabannya apa, Pak? Apa hukum kerja di bank? Haram, jelas sudah haram. Tapi ada sebagian dai mengatakan, oh ya nggak apa-apa. Sementara mencari pekerjaan lain, daripada kamu nggak punya pekerjaan, daripada kamu nggak bisa menafkahi istri, daripada nggak bisa menafkahi anak-anak, kamu kerja tetap di bank sambil cari pekerjaan yang lain. Ini Ustadz menyesatkan. Harusnya dia ingatkan manusia tentang hukum Allah. Bukankah orang yang berani meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Harusnya seorang dai kamu keluar dari bank, hukumnya haram. Kalau kamu mentauhidkan Allah, Allah akan bantu kamu. Begitu hidup seorang mukmin harusnya. Allah sebutkan di sini, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, engkau membesarkan Allah di dalam hatimu, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar, rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kita sabar. Namun karena banyak orang tidak sabar dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid, ikhwan, akan membuat hidup kita bahagia.
Sampai kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kalau ada orang yang khawatir dengan rezeki besok pagi, maka itu dicatat sebagai dosa untuknya. Besok pagi mikirnya, besok makan apa ya? Khawatir, takut. Dicatat sebagai sebuah dosa, kata Sufyan bin Uyainah. Kenapa takut? Selama kita masih hidup, orang yang mentauhidkan Allah yakin rezeki akan datang sebagaimana kematian itu datang. Kita mau lari kemana aja, Pak. Kalau rezeki kita datang, datang ke rezeki kita. Nah, ini orang yang mentauhidkan Allah, hidupnya paling bahagia. Hidupnya akan nyaman, tentram, tidak takut, baik kepada manusia atau kepada musibah-musibah yang menimpa seorang muslim ketika hidup di dunia. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga orang yang mentauhidkan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin untuknya kemudahan masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Disebutkan oleh sebagian para ulama, kalau ada fi'il madi, ya kan, dakhala itu fi'il madi ya, yang belajar bahasa Arab, kata kerja yang sudah terjadi, lampau. Kalau ada fi'il madi menjelaskan sesuatu yang mustakbal, sesuatu yang akan datang, maka maknanya adalah pasti. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Begini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada orang-orang beriman. Dan jangan kira ikhwan, mengucapkan la ilaha illallah ketika sakratul maut itu gampang. Kalau kita adalah orang yang selama ini berbuat syirik, jauh dari perintah Allah, itu akan berat. Tapi kalau orang-orang yang beriman, tunduk hatinya patuh kepada Allah, dia mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berakhlak baik kepada sesama manusia, Allah akan mudahkan dia mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Makanya dulu ya, Nabi memilih Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini Bapak Ibu salah seorang sahabat yang paling alim tentang halal haram. Umar bin Khattab pernah naik di atas mimbar, beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, man arada minkum an yata'allama al-halal wal haram, falyata'allam." Barang siapa yang ingin belajar halal dan haram, maka belajar dari Mu'adz bin Jabal. Barang siapa yang ingin belajar ilmu warisan, faraid, maka belajar dari siapa? Zaid bin Thabit. Dan barang siapa yang ingin mempelajari tentang pembagian ghanimah, maka belajarlah kepadaku. Mu'adz bin Jabal, anak muda, dikirim sama Nabi untuk berdakwah ke Yaman, berjumpa dengan ahlul kitab. Apa kata Nabi? "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahlal kitab, min ahlil kitab. Falyakun awwalu ma tad'una ilai syahadatu an la ilaha illallah." Wahai Mu'adz, kamu akan aku kirim berjumpa dengan penduduk Yaman, ahlul kitab. Maka jadikanlah dakwah pertamamu agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu dakwah pertama, Pak. Makanya porsi dakwah tauhid, porsi dakwah manhaj harus lebih besar di hati antum daripada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fikih penting, harus kita punya waktu belajar itu. Ilmu warisan, faraid, itu penting. Tetapi porsi dalam mempelajari ilmu akidah, tauhid harus jauh lebih besar daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena tanpa tauhid, semua amal kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bertauhid ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan. Makanya dulu Nabi ketika ditawarkan oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk berhenti berdakwah, ditawarkan 3 hal. Ditawarkan pertama kedudukan. Kalau engkau ingin kedudukan ya Muhammad, kami berikan ini kedudukan.
menjadi orang yang paling tokohnya masyarakat, pembesarnya penduduk Mekah. Nabi tolak. Andaikan dengan memilih kedudukan sebagai pemimpin itu bisa memperbaiki umat, Nabi pasti pilih itu. Ditolak sama Nabi. Ditawarkan wanita, ditolak. Ditawarkan harta, ditolak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun dakwahnya dari kecil, dari lingkup keluarga. Karena Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, termasuk makna menolong agama Allah, menyebarkan tauhid di tengah umat, Allah akan mengokohkan kedudukanmu, diberikan kejayaan, kemenangan, dan seterusnya. Baik, sudah azan? Sudah azan? Baik, kita azan dulu ya. Setelah itu lanjut ya. Habis. Oh, sholat dulu. Baik. Setelah azan kita lanjut dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi sebelum mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid akan mencegah seorang muslim kekal dalam neraka Allah. Jadi ulama akidah ahlu sunnah meyakini bahwasanya sebesar apapun dosa seorang muslim, selama di hatinya ada iman sebesar biji dzarrah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati jannah wa ahlun narin nar." Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal minal iman." Setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, neraka ke dalam neraka, Allah mengatakan, keluarkanlah orang-orang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji dzarrah. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama hadis menunjukkan iman walau sebesar biji dzarrah Allah hitung di hari kiamat. Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Pada hari kiamat kami timbang semua manusia dengan amal-amalnya. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Walaupun itu sebesar khardal, sebesar dzarrah, Allah akan hitung di hari kiamat. Makanya jangan pernah kita remehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Namun ternyata iman itu menyelamatkan seorang masuk ke dalam surga, Bapak Ibu sekalian, walau dia sebesar biji dzarrah. Makanya semua balasan kita di dunia ini itu belum sempurna. Kalau kita di dunia mentauhidkan Allah, kita mendirikan sholat, kita membayar zakat, kita berpuasa, Allah balas kebaikan kita di dunia. Tapi belum sempurna, Pak. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, orang-orang yang tidak beriman, Allah hukum mereka di dunia. Tetapi belum sempurna hukumannya Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa pasti mati dan besok di akhirat akan disempurnakan pahala-pahala kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau dia orang yang baik disempurnakan besok pahalanya di surga. Kalau dia orang yang buruk akan disempurnakan hukumannya dalam neraka. Makanya jangan kita iri dengan orang-orang kafir. Hidup mereka nyaman, rumah mereka besar-besar. Ini di dunia, Pak.
Dunia ini bukan ladang untuk mengazab orang atau menyempurnakan nikmat, bukan di dunia. Allah mengatakan sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Besok akan kami fokus mengurus kalian, kata Allah. Dibalas, yaitu di hari akhirat. Dan balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah, pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi ingat jemaah sekalian, tidak boleh kita meremehkan yang namanya dosa. Oh nggak apa-apa, yang penting masuk surga nanti. Nggak begitu, Pak. Karena dulu orang sering bilang, oh nggak apa-apa berbuat dosa, yang penting ada iman masuk surga. Karena orang banyak menganggap remeh masalah dosa. Padahal api neraka itu 70 kali lebih berat, lebih panas daripada api di dunia. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, orang-orang munafik kalau mereka berbuat dosa besar, orang-orang mukmin kalau mereka melakukan dosa kecil dosa yang mereka lakukan, itu seperti gunung yang menimpa kepala mereka. Takut mereka, khawatir. Namun orang-orang munafik ketika mereka berbuat dosa besar, itu seperti lalat yang hinggap di hidung, ditepis. Alah dosa, dianggap enteng semua dosa. Makanya hati-hati dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan masalah keimanan. Baik, kemudian mungkin poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir yang berkaitan dengan masalah tauhid sebagai muqaddimah. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengamalkan dalam kehidupan mereka, Allah Azza wa Jalla, amal yang sedikit itu akan menjadi banyak. Jadi orang kalau sudah mentauhidkan Allah, ada amalan yang sedikit itu diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan amal yang baik, bukan amal yang banyak. Artinya apa? Orang yang mentauhidkan Allah, dia akan pintar dalam beramal. Dia berilmu dalam beramal. Kita ini kalau mentauhidkan Allah, Pak, yang kita pikirkan bukan ganjaran saja. Kalau saya salawat, saya dapat apa, Ustaz? Kadang-kadang ada orang pegang mobil salawat, pegang ini salawat. Semuanya dunia yang dia minta. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang beramal, harus fokusnya pertama kali diterima nggak amal saya. Itu fokusnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah, apa kata Ibrahim alaihissalam? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terima ini sebagai amal soleh di sisimu. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ya Allah saya sudah renovasi Ka'bah, saya minta ini, saya minta itu. Enggak. Apa kata para ulama? Karena kalau amal sudah diterima oleh Allah, seorang mukmin tinggal menunggu ganjaran. Pasti datang. Tapi kalau fokus kita bukan penerimaan amal, kita akan asal-asalan dalam beramal soleh. Maka dua Bapak Ibu, al-ikhlas dan ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seikhlas-ikhlas apapun kita beribadah, kalau tata caranya salah, Allah tidak terima. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak pernah kami contohkan, maka dia ditolak Allah di hari kiamat. Salatnya seperti salat Nabi, wudunya seperti wuduk Nabi, puasanya seperti puasa Nabi. Kalau tidak ikhlas, Allah nggak terima. Begitu juga sebaliknya. Ada orang ikhlasnya luar biasa. Mungkin dia mengatakan satu kampung saya yang paling ikhlas, kata dia. Tapi ternyata cara sholatnya nggak sesuai dengan sunnah. Cara takbirnya sembarangan. Ada orang takbir gini Pak, subhanallah saya lihat. Takbirnya gini. Dari mana dia belajar? Ada orang sebagian rukuknya bagus, sujudnya nggak sempurna. Bukankah Nabi mengatakan ada orang sholat 60 tahun, sholatnya tidak Allah angkat? Bukan karena dia tidak ikhlas, tapi karena cara sholat yang dia lakukan tidak mencontoh sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Mungkin mukaddimah kajian kita pada pertemuan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilahkan teman-teman sekalian. Ini setiap anak ngisi ada terus ya? Masya Allah. Motor siapa? Fadal. Waalaikumsalam. Masya Allah. Penafsiran sesat. Baik. Barakallahu fikum. Ya, Nabi berdakwah 13 tahun di kota Makkah, mendakwakan tauhid betul. Tadi saya sampaikan kan. Tapi bukanlah berarti kenapa Nabi tidak mengajarkan sholat, karena belum turun perintah sholat. Ini sebenarnya isyarat kepada orang yang hidup setelah Nabi nanti, agar jangan meremehkan perkara tauhid. Tapi untuk kita sekarang, ya kan nggak mungkin. Kita punya waktu 24 jam. Tinggal untuk porsi masalah tauhid kita banyakkan. Gitu Pak. Jadi kalau antum punya waktu setiap hari, seminggu pengajian 5 kali, misalnya nih, mungkin 3 diantaranya tauhid. Jangan kebalik. Dakwah keluarga sakinah setiap hari. Tapi tauhid nggak diajarkan, nggak berguna Pak. Karena nanti kita akan lihat Pak. Ternyata orang kalau sudah mentauhidkan Allah, akhlaknya berubah sendiri. Contohnya, Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua walaupun dia tidak membesarkan kita. Atau orang tua kafir nih. Allah suruh tetap berbakti kepada orang tua yang mungkin dulu membuang kamu. Ibaratnya. Kapan seorang anak bisa berbakti kepada ibu yang pernah membuang dia? Pas kecil dibuang, pas besar ibunya datang. Orang yang tidak mentauhidkan Allah gak akan mau. Ngapain saya bakti sama ibu yang gak mengasuh saya? Tapi lihat, kalau orang bertauhid, mentauhidkan Allah itu adalah agama. Yang menyuruh saya berbakti kepada orang tua saya adalah Allah. Itu tauhid. Seorang suami misalnya, kenapa dia terus mencari nafkah? Bukan karena si istri sebenarnya, tapi karena dia tahu Allah yang menciptakan dia, menyuruh dia mencari nafkah. Dan orang yang hidupnya di atas tauhid, hidupnya paling nyaman. Maka kembali kepada yang tadi, bukanlah artinya kita 13 tahun belajar tauhid dulu, terus nggak ngerti cara zikir, nggak ngerti cara sholat, enggak. Tapi porsinya dibanyakkan, dilebihkan. Kalau antum punya 10 buku, mungkin 7 diantaranya buku-buku tauhid. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, dari masa ke masa ditulislah buku-buku masalah akidah itu banyak sekali. Contoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada kitab tauhid, ada Qawaidul Arba, ada Kasyfus Syubuhat, ada lagi misalnya kitab Usul Thalathah. Banyak kitab-kitab tauhid ditulis oleh para ulama. Dan yang membedakan dakwah tauhid, dakwahnya dakwah salaf dengan dakwah-dakwah yang lain pada tauhid. Antum coba lihat ya, dakwah-dakwah yang bukan mengajarkan kepada sunnah itu nggak ada membahas tauhid kecuali sedikit. Dakwahnya apa Pak? Dakwahnya percintaan, dakwahnya ukhuwah Islamiyah. Itu dakwahnya. Dakwahnya itu hanya fokus bagaimana kita menyatukan umat. Biar aja amburadul yang penting bersatu. Salah. Nabi mengatakan umat Islam terpecah menjadi berapa? 73.
dan satu yang masuk ke dalam surga. Apa kata para ulama? Tugas kita bukan menyatukan yang 72, tapi tugas kita menjadi yang satu itu. Ini ada orang kadang-kadang berpikir, Ustaz, bagaimana cara menyatukan 72 ini? Nggak akan bisa, ente udah bisa udah. Kita hidup di dunia fokus bagaimana menjadi yang satu itu. Makanya di antara dakwah Ikhwanul Muslimin, teman-teman sekalian, Hasan al-Banna, kenapa dia buat Ikhwanul Muslimin? Kenapa? Karena hatinya nggak siap menerima perbedaan. Dia buat Ikhwanul Muslimin, semua masuk di situ. Syiahnya masuk, ini Khawarijnya masuk, Mu'tazilahnya masuk. Yang penting bersatu kata mereka. Inilah persatuan yang batil. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jadi intinya porsinya dibanyakkan di bahasan akidah dan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada? Nah. Ya. Gimana? Ada taklid? Ikhwan. Ikhwan mana dulu nih? Beda-beda Pak. Ikhwan jarang beda Pak. Oh teman-teman kita atau ya. Ya baik ya. Pertama ya. Ana mengajak antum untuk mengurangi pembahasan masalah. Oh ikhwan-ikhwan ini nggak berakhlak. Itu dikurangi Pak. Karena demi Allah Bapak Ibu, yang kita lihat lebih banyak yang berakhlak sebenarnya. Cuman ditunggangi sama syaitan seakan-akan dakwah salaf ini gak punya akhlak. Padahal segelintir orang yang gak punya akhlak. Itu harus ingat itu. Jadi kalau ada satu ikhwan dianggap dia tidak punya adab, bukan semua orang-orang yang ngaji. Saya kenal dengan sebagian jamaah akhlaknya luar biasa. Banyak yang gak ngaji sunnah kurang ajar juga banyak. Jadi jangan sampai kita mengangkat bahasan ini seakan-akan kalau orang ngaji tauhid akhlaknya buruk. Berarti ini adalah oknum pribadi. Nah, sekarang begini ikhwatal iman. Pertama, kalau ada orang yang ngaji tauhid namun akhlaknya buruk, maka dipertanyakan benar nggak dia ngaji? Atau jangan-jangan dia ngaji keluar telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada orang ngaji tapi nggak mengamalkan. Makanya ketika kita melihat sebagian ikhwan mungkin dianggap tidak beradab, tidak berakhlak. Pertama, kita cari tahu dalam masalah apa dulu. Dalam masalah apa dulu, Pak? Kalau dianggap misalnya ada ikhwan yang tidak berakhlak karena nggak mau hadir di acara titik-titik misalnya. Misalnya maulid lah, nuzul Quran. Itu bukan dia tidak berakhlak. Justru itu akhlak yang mulia. Itu satu contoh ya. Anda paham maksud antum ya. Memang ada sebagian terkadang kita lihat kurang beradab. Tapi ini harus kita perbaiki. Harusnya orang yang mentauhidkan Allah, dia berakhlak mulia kepada manusia. Karena 3 nasihat Nabi kepada Mu'adz. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan kebaikan. Yang ketiga apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau ada teman yang seperti itu kita ingatkan, kita nasihati. Dan tidak boleh kita itu terpengaruh sehingga kita menganggap dakwah tauhid ini ternyata nggak merubah akhlak, salah. Dakwah tauhid merubah akhlak seseorang kalau dia mengamalkannya karena Allah. Bukankah orang yang bertauhid dia yakin Allah Maha melihat? Dia akan menjaga sikap-sikapnya. Nah ini perlu kita ingat ya. Walaupun juga ada sebagian ikhwan mengaku di atas manhaj salaf tapi kelebihan gitu. Bukan kelebihan maksudnya terlalu ekstrim. Nggak mau salami orang yang bukan satu pemahaman, ini keliru nih Pak. Makanya ada sebagian ustaz yang dia ngomporin. Oh dakwah sunnah itu nggak mau disalamin. Ini fitnah juga. Ya, ada seorang buyan ya, orang Minang lagi, Masya Allah. Satu kampung sama saya Pak. Buat malu sih sebenarnya. Jadi ini contoh itulah.
Jadi dakwah tauhid ini dakwah yang mulia. Insya Allah kalau dia benar mengamalkan tauhid, Allah akan memperbaiki akhlak dia. Baik, barakallahu fiiki. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Suaranya kurang jelas. Lagu apa Pak? Lagu apa? Lagu India. Baik. Baik, barakallahu fiik. Itu ya. Baik ya. Kepada yang tanya sekarang saya kasih tahu. Nah, jadi nggak bisa lagi ke depannya melakukan dosa yang sama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-aqalam an salas, diangkat pena dosa dari 3 orang. Salah satunya orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Kalau memang dia tidak tahu hukumnya karena keawaman dia, belum datang hujah kepada dia, semoga Allah maafkan. Itu kata para ulama. Orang yang jatuh kepada dosa karena dia tidak tahu, jujur dia tidak tahu, maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kayaknya kebanyakan orang tahu kalau dia berbuat dosa. Apalagi lagu-lagu India. Lagu-lagu India. Nah jadi nyanyi-nyanyian lagu-lagu India yang menyembah kepada berhala, ini termasuk juga bagian-bagian dari penyimpangan akidah. Dan bukan hanya lagu India sebenarnya Pak. Sholawat banyak yang berisi kesyirikan. Sholawatnya dibuat-buat, ada sholawat Jibril lah, sholawat Mikail lah. Sholawat yang akan menolong kita di hari kiamat adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi dengan izin Allah. Jadi nggak usah kita percaya ada orang sholawat dibuat sendiri. Ini sholawat ini sholawat ini, enggak. Ada 8 jenis sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lafaznya. Salah satunya yang antum baca ketika sholat. Tapi sholawat yang lain berisi pujian-pujian yang terlalu tinggi kepada Nabi, sehingga menganggap Nabi sebagai Tuhan. Ini sholawat-sholawat syirik, Pak. Walaupun yang mengajarkan itu dikatakan keturunan Nabi, kalau sholawatnya salah, ya salah. Nah, ini perlu kita ingat ya. Jadi bukan hanya lagu-lagu India, lagu-lagu lain, tapi justru terkadang ada zikir-zikir, ada sholawat-sholawat yang berisi kesyirikan. Berisi kesyirikan. Maka Nabi tidak pernah senang dipuji berlebihan. Pernah orang mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah cahaya kami, engkau adalah Tuhan kami. Dipuji-puji Nabi. Nabi gak suka. Nabi mengatakan, la tatruni kama atratan Nasara Isa bin Maryam. Wahai manusia, jangan kalian puji aku, sehingga mengangkatku seperti orang-orang menuhankan Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi nggak boleh juga berlebih-lebihan dalam memuji Nabi, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak sekarang, Mbak, hadis-hadis palsu tentang masalah memuliakan Nabi. Contoh anak tanya sama antum ya. Darah Nabi itu boleh nggak diminum? Darah Nabi. Kalau ludahnya berkah nggak? Berkah. Ludah Nabi itu berkah. Air liur Nabi itu berkah. Bekas wudhu Nabi itu berkah. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Darahnya nggak boleh diminum. Tapi ada seorang cerita gini, Mbak. Pernah suatu ketika salah seorang sahabat, Nabi habis bekam. Kemudian darah bekam Nabi ini diberikan kepada salah seorang sahabat. Ini cerita mereka ya. Kemudian kata Nabi, tolong kamu buang darah ini di tempat orang tidak pernah melihat. Dibawa sama sahabat ini. Disebutkan sama dia Zubair bin Awwam, nama sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian dibawa sama Zubair bin Awwam, diminum sama Zubair. Kata Habib ini, Pak. Terdatang lagi dia, wahai Rasulullah, saya sudah simpan di tempat orang yang gak bakal lihat. Kata Nabi, di mana kamu simpan? Saya minum ya Rasulullah. Nabi mengatakan, orang yang meminum darahku diharamkan neraka baginya.
Ini kan hadis palsu ini. Lihat Pak, segitunya mereka berlebihan kepada pengagungan kepada Rasulullah. Juga ada lagi sebagian orang ditanya, kamu pernah nggak mimpi melihat Nabi? Dia bilang, saya belum pernah. Kenapa belum pernah? Karena saya merokok, kata dia. Oh, lumayan juga nih jawabannya. Tumben jujur nih. Pernah dengar gak nih? Ini, karena saya merokok, katanya. Kok bisa merokok gak pernah mimpi Nabi? Terus dia kisahkan. Jadi saya punya guru. Guru saya ini bisa melihat Nabi dalam kondisi yaqzah. Yaqzah itu sadar. Jadi guru saya cerita, kata dia. Guru saya ini pernah melihat Nabi mau masuk ke dalam rumah seseorang. Kemudian Nabi keluar lagi. Ditanyakan kenapa nggak masuk ya Rasulullah ke rumah si fulan? Kata Nabi, karena di rumahnya ada tembakau. Subhanallah. Nah, ini lihat lah ya, bagaimana orang berlebih-lebihan dalam menceritakan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hal-hal kayak gini kita harus bersikap adil. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Satu lagi ya, satu lagi dah. Ya, taib ya. Nanti insya Allah sebenarnya kita akan bahas di bab-bab yang lain, tapi insya Allah minimal ada satu doa lah yang antum mudah untuk hafalkan, yang saya ambil doa yang pendek, yang masyhur ya. Di antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sampai kata para sahabat, Nabi paling sering mengulang-ulang doa ini. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Itu di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa-doa lain banyak, insyaallah taala kita akan sebutkan nanti pada pertemuan berikutnya supaya antum juga bisa mencatat dan mengambil faedahnya. Taib, cukup insyaallah pada pertemuan ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan manfaat pada kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.